bikin dia mengalami kegagalan. Next, failures. F yang berikutnya ya. Kegagalan. Kenapa? Karena gini, waktu dia bikin kesalahan karena dia membunuh itu. Kesalahan biasanya belum jadi kegagalan kalau nggak apa? Kalau nggak ketahuan teman-teman ya. Iya dong gitu, jujur kayak gue banyak salah tapi gak banyak ketahuan. Jadi gue gak diomongin orang, bener gak? Iya gitu, jadi kesalahan tuh next satu kali. Next satu kali, iya. Dia ketahuan membunuh orang Mesir itu. Sehingga orang sebangsanya sendiri pun menolak dia teman-teman. Untuk yang ini kita akan baca aja. Kita langsung baca aja di next lagi satu kali. Oke. Ini kisahnya adalah Musa melerai 2 orang Ibrani yang berkelahi. Saya ambil dari Kejadian 2 ayat 13 sampai 14. Kak Semi dan Kak Fani mohon bimbingannya kalau ada yang salah-salah di sini ya. Iya kan ini kan pakai dari Alkitab jadi mesti sama yang sekolah Alkitab gitu kan. Oke. Keluaran 2 ayat 13-14. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ini yang ngomong gini tuh si orang Ibrani yang mau dilerai sama Musa. Jadi mereka lagi berantem sendiri, cakar-cakaran gitu ya. Emang orang Ibrani berantemnya cakar-cakaran gitu ya. Musa bilang, ngapain sih lu, jangan gitu. Lalu malah dijawab seperti ini, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Loh, waktu kesalahan kita ketahuan, jadilah sebuah kegagalan. Kenapa? Karena itu bikin Musa jadi tertolak sama bangsanya sendiri. Jadi sekarang gini, dia udah membunuh orang Mesir. Padahal dia tuh hidup kan sama putri Firaun ya gitu ya. Jadi ibaratnya udah jadi pengkhianat, tapi sama bangsanya sendiri juga gak dianggap. Jadi dia kayak di tengah-tengah gak ada yang mau sama dia gitu ya. Susah banget di sini. Maka Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Dan benar aja gitu kalau dibaca lanjutannya. Beberapa ayat kemudian gitu Firaun tahu dan terus mulai berusaha mencari nyuruh orang buat nyari Musa dan membunuh dia gitu ya karena ketahuan. Hal ini yang bikin Musa jadi lari ke Midian gitu karena dia takut gitu ya. Kita lihat teman-teman gimana tadi semua hal-hal yang ada di dalam diri seorang Musa bisa membentuk dia jadi seperti di tahap ini. Maka Musa menjadi takut. Next satu kali. Ketiga hal tadi, ketiga F word tadi, apa aja tadi? Flaws, faults, and failures. Ketiga hal ini membentuk fears di dalam diri Musa. Kenapa? Karena dia ngerasa ini lebih besar dari diri saya. Kayak gue gak bisa nih. Kak Semi nih kalau komentar saya ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatiku. Apa yang ada di dalam perutku bergejolak Kak. Tapi ini asam lambung, bukan bayi gitu ya. Bagaimana Musa menjadi sebegitu takutnya waktu dia ketahuan melakukan kesalahan. Waktu dia menjadi gagal, dia tertolak sama teman-teman sebangsanya sendiri, saudara-saudara sebangsanya sendiri. Dia punya kekurangan, Tuhan aku ini berat lidah, gak mungkin lah lu pakai gue gitu. Gue pilih siapa kek gitu. Kenapa harus yang berat lidah? Lagi Tuhan juga kan suka gemes ya gitu, udah tahu dia berat lidah, dipakainya dia gitu kan. Tapi kenapa Tuhan kayak gitu? Karena Tuhan mau nunjukin sama kita bahwa kayak yang Tuhan yang menciptakan kita. Bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan, meskipun memang kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, kita punya kegagalan masa lalu, tapi gak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nextnya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, kata Musa, dan tidak mendengarkan perkataanku. Ini Musa tuh nego-nego terus sama Tuhan, kayak siapa gitu yang suka nego-nego sama Tuhan. Saya maksudnya, bukan maksudnya lepet siapa-siapa di sini, saya sendiri. Ini ada di Keluaran 4, nanti teman-teman baca sendiri aja ya, karena ini gak keburu nanti kalau gak saya 15 menitnya. Tapi semua ini bikin Musa jadi takut dan gak pede untuk jalani panggilan Tuhan dalam hidup. Padahal nextnya, freedom dari Tuhan itu sebenarnya sungguh-sungguh memerdekakan loh teman-teman. Kita udah diberikan freedom in Christ. Bukan lagi di kita bebannya teman-teman, kadang-kadang kita suka pegang di kita gitu. Kita tuh, kenapa sih kita takut banget, kenapa fears bisa menyerang diri kita? Karena kita takut gagal, kita takut tertolak. Padahal kalau kita bawa panggilannya Tuhan, waktu kita ditolak siapa yang ditolak? Tuhan. Tuhan pun bilang itu gitu, bahwa pada saat orang menolakmu, mereka sebenarnya menolak aku gitu. Jadi sebenarnya dia bilang gini, kasih bebannya ke gue yang tanggung. Lu gak usah takut, lu gak usah mikirin perkataan orang. Susah ya?
Susah gak teman-teman? Saya sendiri menghidupi ini susah teman-teman, jujur aja gitu. Jadi ini memang sesuatu yang untuk kita belajarin dan kita benar-benar ingetin diri sendiri setiap saat. Iya ya, semuanya bebannya kasih ke Tuhan ya. Oh iya ya gitu. Nah, tahun ini tema di KAC apalagi nih? Adalah elevate teman-teman. Sama-sama bilang elevate. Elevate, iya dong. Dan itu elevate itu hanya bisa dilakukan kalau kita merdeka dengan benar di dalam Kristus. Dimana sungguh-sungguh kita dimerdekakan dari F words yang tadi. Masalahnya, next slide. Iblis juga menawarkan freedom teman-teman. Jadi dari satu sisi Tuhan menawarkan freedom, dari sisi yang lain iblis juga menawarkan freedom buat kita. Kita akan lihat ya, kita cek freedom yang dari iblis itu kayak gimana. Yes, bagus, belum disuruh udah. Kita udah telepati berarti nih ya. Ini ada di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Aku bacain ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, si Hawa nih ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular. Iblis tuh kalau misalnya open conversation sama kita suka gitu. Suka kayak dalam bentuk pertanyaan. Kayak marketing teman-teman. Jadi biar kayak kita tuh kayak enggak kok gitu. Jatuh lu ke dalam ini debat kusir sama iblis gitu kan. Nah next satu kali. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Enggak, dia bilang gitu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah itu, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Next, satu kali lagi. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Next satu kali. Teman-teman, ini tuh freedom yang dari iblis. Iblis tuh menawarkan freedom from God. Nah ya, jadi apa yang dikatakan iblis itu, lu bisa sama kok kayak Allah, kenapa lu mau sama Allah? Ngapain lu gitu, makan aja buahnya. Mendingan lu bisa sama kayak dia, keren gitu. Jadi seolah-olah gini, kita gak butuh lagi Allah, kita gak butuh lagi Tuhan. Itulah freedom yang iblis coba tawarkan kepada kita. Endingnya, ini di cerita ini singkatnya aja, abis makan buah, mereka Adam dan Hawa ini sadar kalau mereka bugil. Lalu mereka bikin baju dari daun, lalu apa? Apa yang mereka lakukan? Nyumput dari Tuhan teman-teman. Itu yang iblis mau bukan? Waktu kita dengerin, waktu kita mau merdeka dari Tuhan, kita jadi takut. Kenapa? Karena gak seharusnya, gak sepantasnya, bukan pada tempatnya kita tuh untuk merdeka dari Tuhan. Sehingga kita jadi takut, kita jadi nyumput dari Tuhan. Nah teman-teman, jangan mau ketipu sama tipu daya iblis tadi ya, untuk bikin kita seolah-olah merdeka dari Tuhan. Ngapain gue masih diatur, kan gue udah freedom, udah ada grace gitu kan ya. Gue boleh apain aja dong. Nanti kita bahas ya. Sebanyak apapun kekurangan teman-teman, sebanyak apapun ketakutan yang kita punya, yuk kita sama-sama dimerdekakan di dalam Tuhan. Datang sama Tuhan, jangan nyumput dari Tuhan. Jangan lupa kalau kemerdekaan yang udah Tuhan kasih secara free buat kita teman-teman. Tapi kita perlu belajar kemerdekaan seperti apa di dalam Tuhan. Next. Kemerdekaan yang dari Tuhan adalah kebebasan memilih kepada siapa kita mau tunduk. Jadi merdeka tapi tunduk ya. Kita bebas tapi kita tetap tunduk. Kayaknya seolah-olah bertentangan gitu ya. Ini saya ambil dari postingannya Truth Teller karena sekalian promosi. The highest freedom is found in the liberty to choose who to submit to. Kita mau tunduk sama siapa teman-teman? Firman Tuhan berkata begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Teman-teman dalam hati milih ya, dalam hati katakan ini ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kepada siapa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang jawab cuma dikit loh. Takut saya jadinya. Bertobat ya. Tapi gini teman-teman, yang menarik ya di sini ya. Jadi kalau kayak kita lagi bulan ini merayakan kemerdekaan Indonesia gitu. Indonesia merdeka itu artinya apa? Tadinya tunduk sama pemerintahan Belanda, jadinya tunduk sama pemerintahan Indonesia. Bener gak? Tetap tunduk teman-teman, tapi merdeka. Tapi kok tunduk? Memang seperti itu kemerdekaan yang dari Tuhan. Kebebasan yang tetap tunduk sama aturan, tapi kita milih yang ngaturnya siapa. Bebas yang bertanggung jawab. Akhir kata, udah akhir, 14,5 menit loh. Pasang stopwatch gue. Next.
Kemerdekaan sejati adalah merdeka di dalam Tuhan, bukan merdeka dari Tuhan. Amin. Teman-teman, kita dimerdekakan oleh karya salib Tuhan Yesus. Bukan karena apapun yang lain, bukan karena kehebatan kita, karena kita udah gak punya kekurangan lagi, karena kita gak pernah gagal gitu ya. Tapi udah selayaknya kita pun setelah merdeka, ya kita pilih dong untuk kita tunduk sama Dia yang memerdekakan kita. Amin. Yang sama-sama mau merdeka dalam Kristus boleh lambaikan tangannya dengan lebih semangat. Haleluya. Oke, 15 menit saya akan masuk grupon ya kita ya.